Halo, selamat datang di channel saya. Ini saya akan membahas tentang mobil ini ya, mobil Karimun yang tipe kotak. Dan ini mobilnya dijual ya. Nanti untuk penjelasannya ada di deskripsi atau yang ada di video ini ya. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya kawan-kawan. Untuk Karimun ini itu diproduksi tahun 99 sampai 2006 kalau nggak salah seperti itu ya. Dan ini mobil FWD penggerak roda depan dari Suzuki yang diperuntukkan untuk dalam kota seperti itu ya. Kita lihat grillnya ini belum chrome ya, ini masih hitam seperti ini, polos, dan masih ada lambang Suzuki nya seperti ini. Terus lampunya ini masih bolam biasa, terus udah ada fog lampnya. Dan ini mobil itu ya, untuk ukurannya kecil ya, kayak semacam Ayla Agya, tapi ini sebelumnya ada Ayla Agya ya, seperti ini. Saingannya ini Daihatsu Ceria. Kita lanjut ya. Ada sikat kacanya, ada dua. Terus di sini ada panggangannya, tapi ini enggak ya, kayak itulah, kayak apa itu, kayak Suzuki Katana semacam itu ya. Dan ini ada satu kecerutan ini, tapi satu. Terus dan spionnya ini juga masih hitam seperti ya, seperti zaman dulu lah. Ini spionnya masih hitam. Terus ini udah ada ruvelnya tak seperti ini, dan ini udah ada body moldingnya ya, seperti ini ya. Untuk panjang mobilnya 3450 mm, lebar 1585 mm, tinggi 1710 mm. Kalau untuk ukuran sih seaila atau seagia ya, tapi dia kan modelnya kotak, makanya dia di Indonesia tuh julukannya itu Karimun kotak ya, seperti itu ya. Dan ini khas mobil zaman dulu ya, itu ada sainya di sebelah samping seperti ini. Dan velgnya ini ring 13 kalau nggak salah, ring 13 165 ya, ini ring 13 ya. Dan palangnya ada 3 ya, seperti ini ya. Dan ini sudah cakram ya, udah dis ya ini ya, walaupun ini belum ABS ya, seperti itu. Dan ini ada emblem, oh enggak emblem, ini maksud saya ini tulisan Karimun, tapi ini warnanya hitam seperti itu. Terus ini ada body moldingnya seperti ini. Ini maaf ya, mobilnya emang agak kotor ya. Terus untuk bagian belakangnya sama sih, sama yang depan itu sama, tapi ini belum dis ya, belum cakram, maksud saya itu belum cakram. Dan kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ya emang dari depan sampai ke belakang itu kotak semua Karimun itu. Dan yang saya suka dari Karimun kotak itu udah ada defoggernya ya. Kelihatan kan? Udah ada defoggernya, tapi belum ada sikat kacanya ya. Ini kan untuk varian DX ya. Kalau GX sudah. Terus dan yang saya suka lagi tuh ada handle pintunya gitu loh kawan. Jadi bisa dibuka seperti ini. Nah, kalau LCGC kayak Ayla, Agya, terus kan belum ada handle pintunya. Kalau ini udah ada handle pintunya gitu loh. Jadi lebih enak aja gitu loh. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ini belum ada LED-nya belum ya. Tapi saya sukanya dari Karimun itu bagasinya lega. Dan kenapa mobil ini masih dicari ya? Karena salah satunya bagasinya. Kita langsung aja ke bagasi aja langsung ya. Kenapa mobil ini sangat laris ya? Karena ini bisa dilipat seperti ini kawan. Walaupun emang agak susah sih. Seperti ini. Tapi harus copot dulu ya ini ya. Nah, seperti ini ya. Baru dia bisa rata lantai ya. Kalau ini nggak ada subwoofernya, ini bisa rata lantai ya. Jadi ini sangat praktis
untuk mobil zaman dulu ya. Soalnya bagasinya bisa dilipat rata lantai seperti ini. Kalau untuk LCGC sekarang kan nggak seperti ini ya. Pasti ada gundukannya, ini bisa rata gitu loh kawan. Kita pasang lagi. Ya kurang lebih seperti inilah. Kenapa Karimun yang kotak itu masih laris ya, karena ya bagasinya lega, terus kabinnya itu luas karena dia modelnya kotak sih. Dan ini juga masih ada lampunya ya di sini ya, ada lampu seperti ini. Dan kita langsung ke bagian row kedua ya. Untuk bagian row kedua itu sini aja ya. Ini kan posisi mengemudi saya, jadi ini cukup lega ya. Untuk LCGC itu cukup lega loh. Berapa jari ini? 5 lebih lah, seginilah. Dan untuk kenyamanannya, untuk recline ini ya nggak ada recliningnya emang. Dan handle besar banget ya ini ya. Dan sayangnya di Karimun itu masih engkol. Dan apa itu, untuk engkolnya sih ada plus minusnya ya. Yang pasti ini lebih awet karena ini manual ya, nggak elektrik ya. Ini masih pakai engkol seperti ini. Dan ini materialnya masih plastik-plastik ya. Ini plastik-plastik, tapi ini udah ada di cover sih, di cover kayak kulit sintetis gitu ya. Untuk joknya lumayan lega ya. Dan yang saya suka dari mobil FWD penggerak roda depan itu tuh rata gitu loh, nggak seperti mobil RWD yang penggerak roda belakang. Ini rata loh, jadinya untuk bagian tengah atau penumpang baris tengah itu enak gitu loh, nyaman. Walaupun ini belum ada headrestnya ya. Dan yang untuk row kedua belum ada sabuk pengamannya. Emang dari dulu sih belum ada ya untuk sabuk pengamannya. Dan ini sudah ada handle-nya di sini untuk buka pintu di sini. Jadi untuk baris tengahnya untuk penumpang ya, mas saya tuh untuk penumpang di baris tengah itu cukup nyaman ya untuk ukuran saya ya. Jadi ini untuk 3 orang tuh cukup dan muat seperti itu ya. Tapi ini ya belum ada kayak mobil-mobil zaman sekarang ya, nggak ada colokan USB atau apa, belum ada ya. Apalagi cup holdernya belum ada ya. Tapi untuk zaman dulu udah cukup bagus kok kawan, mobil seperti ini ya. Kita lanjut ke bagian row pertama ya. Untuk bagian row pertama ya seperti ini. Untuk hazard ada di sini. Terus AC-nya yang saya suka dari Karimun kotak itu, AC-nya pengaturannya itu lengkap loh kawan. Dari hembusan dari ke kepala ke kaki saja juga bisa. Terus di sini bisa buat kalau yang biru kan ini dingin, kalau yang ini untuk yang panas. Terus ini ada mode eco. Jadi fitur yang agak unik di Suzuki Karimun itu, fiturnya ada eco-nya. Jadi kalau kita pencet eco, nanti AC-nya itu nggak terlalu dingin ya, tapi dampaknya di konsumsi BBM jauh lebih irit seperti itu ya. Dan ini sudah ada handle gripnya, dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Ini cukuplah, nggak terlalu besar tapi cukuplah kan, karena ini mobilnya kecil. Terus Dan untuk penyimpanan ruangan tertutup cukup luas ya. Ya seperti itulah kawan. dan ini audinya sudah diganti ya, seperti itu. Dan untuk setirnya ini palang 3, dan kulitnya kulit jeruk ya ini ya. Dan di sini belum ada kacanya, di sini belum ada kacanya. Kita lihat STNK-nya dulu ya kawan ya. Untuk STNK-nya ini cc-nya 970 cc ya, dibulatkan 1000.
Dan pajaknya ini cukup murah ya, untuk pajaknya 772.000. Mobil tahun 2000 ya pajaknya murah. Untuk bagian depan ya seperti ini ya, belum ada armrestnya. Terus ini transmisinya masih manual, 5 speed ya, 5 speed manual ya. Dan untuk pengaturan joknya juga bisa reclining, juga bisa maju mundur juga bisa. Terus yang agak aneh di Karimun itu ininya udah power window ya kawan ya. Ini udah power window, ini juga udah power window, tapi yang belakang masih manual pakai engkol. Yo seperti itulah mobil zaman dulu, tapi ini cukup bagus loh untuk dashboardnya ini. Walaupun ini masih plastik keras, tapi ya lebih solid gitu loh mobil zaman dulu. Dan ini udah ada jamnya di sini, khas mobil zaman dulu. Ini juga udah ada lampunya seperti ini, tapi spionnya belum ada pengaturannya day and night ya, seperti itu ya. Untuk posisi mengemudinya itu ya tinggi, mobil ini agak tinggi sih, tapi ya terasa lebih lega gitu loh kawan. Nggak tahu ya kenapa ya, dan saya suka itu dari Suzuki itu seperti ini ya. Jadi walaupun ini nggak ada armrestnya, tapi di sini tuh lebih nyaman gitu loh kalau nyetir gitu loh kawan. Nggak tahu ya. Dan yang jarang ditemui mobil tahun 2000-an itu ada cup holdernya loh kawan di sini. Ini ada cup holdernya 2 loh. Jadi buat untuk minuman seperti aqua atau apa di sini juga bisa, untuk baris penumpang pertama ya, 1 sama 2, walaupun belakang belum ya. Dan yang agak aneh itu di sini itu tempat bensinnya kawan. Tombol bensinnya untuk membuka bensin di sini ya. Ya seperti itulah. Kita lanjut ke bagian mesin ya. Ya. Mesinnya seperti ini ya. Mesinnya itu 1000 cc. Ini bukan 3 silinder ya, tapi ini 4 silinder. Tenaganya sekitar 50 HP, tapi torsinya yang cukup lah. Torsinya itu sekitar 90 atau 100 Nm gitu loh. Dan ini tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan karena ini mesinnya transversal, bukan longitudinal, dengan 5 percepatan manual. Kalau matic belum ada ya kayaknya ya, saya nggak tahu ya. Tapi mesin ini sih cukup bandel ya dari Suzuki ini ya. Dan yang saya suka dari Suzuki ini udah power steering tapi IPS. Jadinya dia udah elektronik power steering, bukan yang itu ya, maksudnya seperti mobil-mobil sekarang lah, kayak Avanza kan sudah elektronik power steering. Jadi ini tahun 2000 sudah ada seperti itu ya kawan ya. Kita lanjut ke impresi berkendara mobil ini, karena ini mobil sangat laku banget ya. Nggak tahu ya, di daerah sih sangat laku, soalnya perawatannya ini mobil ini lebih mudah gitu loh. Kan mesinnya kan 1000 cc, jadi spare partnya lebih banyak gitu loh. Jadi mobil ini itu setirnya sangat ringan atau sangat enteng sekali karena dia udah elektronik power steering, dan koplingnya juga enteng. Mobil ini enggak keras juga. Terus bantingannya juga empuk, enggak keras, empuk mobil ini bantingannya. Terus untuk tenaganya ya tenaganya ya biasalah, cukupan lah, enggak terlalu besar banget enggak ya, karena ini kan tenaganya sekitar 50 HP kan, dan torsinya juga sekitar 90 atau 100 Nm, jadi ya tenaganya cukup lah untuk dalam kota lah. Tapi yang saya suka dari Karimun ini visibilitasnya kawan.
Jadi visibilitasnya itu gede gitu loh, kacanya depan gede, terus pilar A, pilar B, pilar C, pilar D itu gede semua. Jadi itu kalau kita nyetir itu lebih lega, terasa nyaman gitu loh. Itu menurut saya ya, menurut saya pribadi ya, seperti itu. Terus untuk apa itu kenyamanannya mobil ini itu ya cukup lah dibanding LCGC sekarang ya. Kalau saya sih lebih suka ini ya, karena nggak tahu ya, lebih mantep wae ngono loh mobil ini. Dan untuk tanjakan mobil ini kan nanjak ya, torsinya cukup loh kawan, cukup enak loh buat nanjak ya. Dan yang saya suka lagi tuh konsumsi BBM-nya. BBM-nya itu konsumsinya memang nggak ngotak ya, seperti Karimun juga ya, namanya juga Suzuki Karimun kotak ya. Konsumsi BBM-nya itu menurut saya itu irit, walaupun ini 4 silinder 1000 cc, tapi irit loh kawan. Itu kurang lebih 114 kalau nggak salah, apalagi kalau nggak di AC. Wirid terak mana ini kawan, asli mobil ini irit. Ya kenapa mobil ini masih dicari dan masih diburu ya, karena ya yang pertama kabinnya luas, terus visibilitasnya luas, jadi kita nyopir nggak terlalu apa itu, nggak terlalu sempit gitu loh, walaupun ini mobilnya kan kecil ya, tapi kita lebih luas gitu loh karena visibilitasnya gede dan kaca-kacanya juga besar. Terus tenaganya ya cukup lah, so-so lah, dan BBM irit. Dan yang terakhir itu bandingannya itu empuk loh kawan mobil Gio. Tapi ada kelemahan juga sih, kalau body rollnya sih emang body roll banget, tapi empuk loh kawan. Untuk sehari-hari dalam kota itu cukup enak loh kawan. Ini mobil dijual sama pemiliknya sekitar 55 juta, tapi nego ya kawan ya. Seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada kesalahan dari video ini atau ulasan saya atau yang kurang tepat mohon dikoreksi ya. Terima kasih.